Salam jumpa dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ones Morokuhi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Poso, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tolodo artinya di depan guru menjadi teladan. Dalam hal ini, di dunia pendidikan bukan saja menjadi ajang bagi guru untuk mengajar, tetapi juga menjadi pendidik. Ketika guru berada di lingkungan sekolah, dia bukan saja hanya menjadi seorang pribadi yang mengajarkan berbagai teori keilmuan, tetapi sekaligus menjadi pola anutan bagi siswa dalam perkataan dan perbuatannya. Guru bukan hanya menjadikan siswanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga cerdas dalam mengasah nilai-nilai kehidupan. Guru tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tetapi guru menjadi contoh utama tentang kehidupan yang berkarakter dan berperi kemanusiaan menuju budi pekerti yang mulia. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya sebatas diucapkan di bibir semata, tetapi terpatri dalam segala aspek kehidupan sang pendidik itu sendiri. Ini menjadi penting, karena siswa akan menjadikan guru sebagai orang yang dapat digugu dan ditiru sebagai landasan budi pekertinya. Ing Madyo Mangunkarso artinya di tengah guru memberi semangat. Semangat yang dimaksud di sini bukan sekedar kata-kata dorongan kepada siswa, tetapi mewujud dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Guru dapat menggugah semangat anak didiknya untuk belajar melalui pendekatan, metode dan strategi belajar yang kreatif, inovatif, dan efektif. Penggunaan media dan alat belajar harus sesuai dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Artinya, semua unsur belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia dari anak itu sendiri. Anak dalam hal ini diperlakukan sesuai sosio, kultur, dan nilai-nilai budaya lokalnya. Nah, ketika anak diperlakukan demikian, maka semangat belajarnya akan tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Ketika anak ditempatkan sesuai sosio, kultur, dan budayanya, maka anak itu tidak akan terasing dari dunia pendidikannya. Pada titik ini, guru menjadi teman bagi siswanya untuk menebalkan sifat-sifat baik anak didiknya. Dalam proses menebalkan itu, guru dapat menciptakan suasana senang dan gembira dalam pembelajarannya tentunya. Kemudian, Tutwuri Handayani artinya di belakang guru memberikan dorongan dan arahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru tidak terlepas dari menuntun siswanya menemukan jati dirinya. Dalam hal ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Karena itu, guru tidak bisa lagi mempraktekkan pembelajaran yang berorientasi pada teacher center,
tetapi sudah harus berorientasi pada student center. Student center dalam istilah Ki Hajar Dewantara adalah guru menghamba pada anak, yang artinya guru seyogyanya melayani anak dengan sepenuh hatinya. Semua orientasi pembelajaran, semua orientasi pendidikan harus berpusat dan berpihak pada anak itu sendiri. Untuk itu, anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya dan peluang yang selebar-lebarnya, serta guru harus bersedia memfasilitasi anak untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai profil dari anak didiknya. Dalam hal menuntun, guru dapat berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, bertindak menjadi pamong yang dapat mengarahkan anak untuk maksud tersebut. Bertindak sebagai pamong dianggap sangat penting, karena tugas pamong di sini adalah mendampingi, mengarahkan, memberi motivasi kepada anak, memberi dorongan, memberi support kepada anak, supaya anak dapat mencapai sasaran belajar yang telah ia pilih sesuai minat dan bakatnya sebelumnya. Jadi, ketika trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu diaktualisasikan di sekolah atau di kelas, maka tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara akan tercapai, yaitu menuntun segala kuadrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Menurut saya, itulah pokok-pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selanjutnya, atas kesimpulan di atas, maka saya akan melakukan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi saya yang pertama adalah, sejak menjadi guru, saya sudah sadar dan menyadari bahwa setiap anak mempunyai minat dan bakatnya tersendiri. Akan tetapi, saya belum memberikan kesempatan dan peluang kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, karena saya masih terjebak, masih terpola pada sistem pembelajaran teacher center. Saya masih menjadikan diri saya, masih menjadikan pemikiran saya sebagai sumber utama pembelajaran. Tidak jarang, saya hanya memberi tugas dan menilai ala kadarnya. Saya juga belum mampu sepenuhnya menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam hal perkataan dan perbuatan. Bahkan terkadang secara tidak sengaja ataupun secara sengaja, saya melakukan pembulian dan perundungan kepada siswa. Sebagai komunitas sosial di sekolah, saya masih cenderung tertutup. Saya belum berkolaborasi secara jujur dengan rekan-rekan sejawat, dan juga belum berkolaborasi dengan orang tua siswa secara maksimal. Refleksi saya yang kedua adalah, setelah mempelajari Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya yang berubah adalah, saya harus menjadi teladan, menjadi guru yang sungguh-sungguh dapat digugu dan ditiru dalam budi pekerti dan nilai-nilai karakter. Saya juga harus segera merubah pembelajaran di kelas atau di sekolah dari
pola lama, yaitu teacher center ke student center. Siswa harus diberdayakan sesuai minat dan bakatnya. Untuk itu harus diberi ruang dan waktu kepada siswa yang cukup luas, serta memfasilitasi siswa untuk mereka mengembangkan minat dan bakatnya. Refleksi saya yang ketiga adalah yang akan segera saya terapkan di sekolah atau di kelas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan pembelajaran dengan metode dan strategi yang kreatif, inovatif, dan efektif. Pembelajaran abad 21 harus segera saya terapkan di sekolah atau di kelas supaya anak didik dapat belajar sesuai kuadrat alam dan kuadrat zamannya. Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang gembira dan menyenangkan supaya timbul kegembiraan di dalam siswa mengikuti pembelajaran saya di sekolah atau di dalam kelas. Hal lain yang akan saya terapkan di sekolah atau di kelas adalah membuka diri untuk kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi saya akan memberi kesempatan kepada rekan sejawat untuk melakukan observasi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, dan dari hasil observasi itu saya akan mencermati dengan sungguh-sungguh di mana kekuatan dan kelemahan yang telah saya terapkan di dalam pembelajaran tersebut. Hal yang lain yang akan segera saya terapkan adalah saya akan segera berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam membina siswa yang ada. Orang tua pada saat-saat tertentu dapat menjadi guru tamu sebagai pembicara di sekolah atau di kelas. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang dapat saya bawakan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.